Makluman kepada semua pendengar novel ini, video ini adalah video penuh 10 bab terakhir yang bisa Mimin up karena novel ini sudah ngejar bab update dari penulis. Mulai video seterusnya, Mimin akan up cuman 3 bab tiap hari, mohon dimaklumi. Ayo langsung lanjut ke ceritanya. Bab 1521. Terobosan. Firasat buruk menyergap hati Jiansu. Jantung Jiansu menegang dan dia segera terus mendesak cakar pemusnahan setan darah, menyerang kepala Zhou Yu dengan ganas sebagai kilat. Namun, saat ini, gelombang ki dan kekuatan darah yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Zhou Yu. Kekuatan ki dan darah meledak dari tubuh Zhou Yu bagaikan badai dahsyat, seketika menyebabkan seluruh langit beriak dan dengan hebat mengganggu kekuatan tata ruang. Kekuatan ki dan darah ini, setajam cahaya pedang, merobek kekosongan di sekitarnya. Retakan ruang angkasa muncul satu demi satu. Dan cakar Jiansu, bahkan sebelum mendekati Zhou Yu, langsung ditelan oleh celah ruang. Melihat kejadian ini, wajah Jiansu dipenuhi rasa terkejut dan marah. Dia segera menggerakkan tubuhnya, mengandalkan ketangguhan tubuh iblisnya, dan dengan paksa menerobos celah ruang angkasa yang padat, tiba di depan Zhou Yu. Kemudian, dia kembali mencakar kepala Zhou Yu. Namun, pada saat ini, mata Zhou Yu tiba-tiba terbuka lebar. Pada saat ini, mata Jiansu dan Zhou Yu bertemu. Waktu dan ruang seolah membeku. Dari mata Zhou Yu, Jiansu melihat niat bertarung yang menakjubkan. Niat bertarung yang mengerikan itu langsung membuat hatinya terasa dingin. Saat ini juga, Zhou Yu pindah. Hanya untuk melihatnya mengulurkan tangan, menyambut cakar pemusnahan iblis darah. Di tengah tatapan Jiansu yang tak percaya, tangan Zhou Yu langsung menangkap serangan ini, menatapnya dengan tak tergoyahkan. Ledakan. Disertai dengan kekuatan yang amat dahsyat. Cakar pemusnah setan darah milik Jiansu langsung dihancurkan oleh Zhou Yu. Kekuatan darah iblis tersebar di seluruh langit. Pada saat ini, wajah Jiansu berubah pucat pasi seperti hantu, seteguk darah iblis muncrat keluar, dan ekspresinya cepat layu. Cakar pemusnahan iblis darah merupakan keterampilan iblis yang hanya dapat dilakukan oleh tubuh iblis yang utuh sepenuhnya. Dia secara paksa menggunakan metode ini dengan tubuh iblis yang belum sempurna, dan sudah menanggung dampak buruk yang sangat besar. Jika dia bisa membunuh Zhou Yu dalam waktu singkat, itu akan baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai tidak mampu lagi mempertahankannya. Namun pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba menyelesaikan terobosan teknik kultivasinya, dan dalam pembalikan ini, pertempuran langsung berubah. Sekarang, Zhou Yu menggenggam tinju Jiansu dengan satu tangan, sementara badai ki dan darah yang mengelilinginya telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, ki dan kekuatan darah di tubuh Zhou Yu tiba-tiba meningkat dengan kecepatan luar biasa. Auranya langsung membayangi Jiansu. Niat membunuh yang dingin terpancar dari mata Zhou Yu saat dia berbicara. Baru saja, apakah kamu bersenang-senang memukulku? Sekarang, giliranku. Sudah kubilang, aku akan menghajarmu pukulan demi pukulan. Setelah berbicara, mulut Zhou Yu melengkung membentuk senyum dingin. Seketika, suatu kekuatan dahsyat meletus dari tangannya. Retakan. Tangan iblis Jiansu langsung dihancurkan oleh Zhou Yu. Ah! Jiansu menjerit dengan sedih. Namun, sambil berteriak, dia mengayunkan kakinya dengan ganas ke pinggang Zhou Yu. Namun, di saat berikutnya, ledakan. Terdengar suara tumpul. Hanya untuk melihat tangan Zhou Yu, seperti kilat, mencengkeram pergelangan kaki Jiansu. Seketika senyum dingin lainnya muncul. Retakan. Dengan kekuatan di tangan Zhou Yu, pergelangan kaki Jiansu langsung hancur. Jiansu menjerit memilukan lagi. Dan Zhou Yu, meraih kaki Jiansu, mengayunkannya dengan ganas. Sosok Jiansu berubah menjadi bayangan hitam, berguling saat ia terbang keluar. Sementara Zhou Yu langsung lenyap dari tempatnya berdiri. Terlempar keluar, Jiansu tidak lagi mempedulikan rasa sakit di kakinya yang patah, dia dengan paksa menyeimbangkan tubuhnya, dipenuhi dengan keterkejutan. Zhou Yu berhasil melakukan terobosannya sementara Jiansu sedang dalam periode lemah saat secara paksa melakukan cakar pemusnahan iblis darah. Dalam pembalikan ini, dia tidak lagi memiliki peluang untuk mengalahkan Zhou Yu. Sekarang, hanya satu kata yang memenuhi pikirannya, yaitu melarikan diri. Setelah menstabilkan tubuhnya, Jiansu bahkan tidak melirik ke arah Zhou Yu, malah berbalik untuk melarikan diri. Namun, saat dia mencoba melarikan diri, suara tawa dingin terdengar dari depan. Apa itu? Mencoba lari. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Jiansu dipenuhi keringat dingin, sambil mengangkat kepalanya, dia mendapati Zhou Yu berdiri tepat di depannya. Anda. Jiansu yang dipenuhi rasa ngeri, secara naluri bersiap untuk bergerak, tetapi Zhou Yu lebih cepat. Hanya untuk melihat Zhou Yu dengan keras meninjunya tepat di dada. Ledakan. Disertai raungan yang dahsyat, tubuh Jiansu terlipat dua, terlempar mundur bagaikan bola meriam.
Dan Zhou Yu dengan cepat mengikuti, mengejarnya, dan melancarkan pukulan lain di udara. Ledakan. Sosok Jiansu menghantam tanah dengan keras. Saat ini, Xia Houyun dan yang lainnya tercengang. Beberapa menit yang lalu, Zhou Yu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, hampir dikalahkan oleh Jiansu. Namun dalam 10 detik, mereka melihat kidara meletus dari Zhou Yu, diikuti oleh dia menendang Jiansu seperti bola. Apa yang sedang terjadi? Xia Houyun dan Cheng Sheng sesaat tidak dapat bereaksi. Sementara itu, Yun Feifei yang selalu tegang, begitu melihat ini, wajahnya langsung menampakkan kegembiraan. Dia menyadari bahwa Zhou Yu telah berhasil menerobos dan Jiansu tidak lagi sebanding dengannya. Sejak pertempuran antara Zhou Yu dan Jiansu dimulai, dia terus berdoa dalam hatinya. Akhirnya, Zhou Yu berhasil melewatinya tanpa bahaya. Pada saat ini, pertempuran di kejauhan akhirnya mencapai kesimpulannya. Jiansu sudah berada di bawah kaki Zhou Yu. Zhou Yu menatap dingin ke arah Jiansu yang kalah di kakinya. Anjing tua, aku menepati janjiku. Sekarang, kamu bisa mati. Jiansu, pada saat ini, dipenuhi kesedihan dan amarah. Sekte pedang ilahinya, setelah ribuan tahun, menyembunyikan keunggulannya, merencanakan dengan cermat, semuanya untuk menyambut kedatangan klan kegelapan. Dan dia sendiri, setelah berkultivasi dengan keras selama lebih dari 300 tahun, berhasil memasuki alam leluhur. Terlebih lagi, di tangannya, berhasil melepaskan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Melihat harapan 1000 tahun Sekte Pedang Ilahi akan segera terwujud, Jiansu sendiri juga dapat, berkat sumbangsihnya yang besar kepada klan kegelapan, memimpin Sekte Pedang Ilahi menjadi yang tertinggi di dunia seni bela diri manusia. Tetapi ketika semua ini akan terjadi, dia dibunuh oleh seorang junior. Kesedihan dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Zhou Yu, jika kau berani membunuhku, Kaisar Iblis Jurang Hitam pasti tidak akan membiarkanmu. Jiansu berteriak dengan marah. Sementara Zhou Yu mencibir. Yang penting bukan dia mengampuni aku atau tidak, tapi aku tidak mengampuni dia. Tentu saja, tak satu pun dari ini menjadi urusanmu sekarang. Mati. Dengan itu, Zhou Yu langsung mengaktifkan jimat guntur, dan diam-diam menjatuhkan guntur ilahi hukuman surgawi. Bab 1522. Kejatuhan alam leluhur. Ledakan. Guntur ilahi hukuman surgawi menyambar langsung ke Jiansu. Jiansu menjerit keras. Darah iblis yang ada di dalam dirinya seketika menguap oleh guntur ilahi hukuman surgawi. Zhou Yu, meskipun kau hantu, aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jiansu meraung putus asa, namun tak lama kemudian, suaranya terhenti tiba-tiba. Di bawah serangan guntur ilahi hukuman surgawi, tubuh setengah iblis Jiansu langsung dimusnahkan. Baik roh primordialnya maupun tubuh fisiknya tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Seorang ahli alam leluhur jatuh begitu saja. Tepat setelah Jiansu jatuh, sebuah fenomena misterius muncul di atas harta karun rahasia langit darah. Dua gugusan cahaya keperakan naik ke langit lalu menghilang. Pemandangan ini diperhatikan oleh banyak orang. Akan tetapi, karena fenomena ini tidak menimbulkan pergolakan yang drastis pada kekuatan langit dan bumi, kebanyakan orang tidak mengerti apa maknanya. Hanya bakat surgawi, Tianlu, dan Raja Dewa Pembelah Langit yang menyaksikan dengan wajah penuh keterkejutan. Ini, fenomena manik dao hukum surgawi yang larut. Ini menandakan jatuhnya seorang ahli alam leluhur. Dan ada dua orang. Raja Dewa Tianlu berseru tak percaya. Pada saat yang sama, Raja Dewa berbakat surgawi dan Raja Dewa Api ganas menunjukkan ekspresi keheranan. Apa yang telah terjadi? Bagaimana mungkin dua ahli alam leluhur jatuh sekaligus di harta karun rahasia langit darah? Mungkinkah Mo Xiaoxing sudah meninggal? Raja Dewa Matahari yang ganas berseru kaget. Wajah Raja Dewa berbakat surgawi tampak sangat muram, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Mo Xiaoxing berasal dari garis keturunan tetua purba, dia tidak akan mati semudah itu. Mungkin itu dua orang yang baru saja masuk. Aku hanya tidak tahu siapa sebenarnya mereka. Raja Dewa Tianlu juga tersadar dari keterkejutannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, diberi bakat surgawi memang benar. Saya juga yakin bukan Mo Xiaoxing yang jatuh. Mendengar hal ini, Raja Dewa Matahari yang ganas ragu sejenak dan berkata, jika Mo Xiaoxing tidak gugur, bagaimana mungkin kedua ahli alam leluhur ini mati? Jika mereka dibunuh oleh Kaisar Iblis, itu berarti Kaisar Iblis memang telah membebaskan diri dan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kita mungkin tidak dapat menghentikannya. Jika mereka dibunuh oleh Mo Xiaoxing, maka kekuatan wanita ini sungguh menakutkan. Mendengar perkataan tersebut, raut wajah Raja Dewa berbakat surgawi berubah sangat suram. Dia berkata dengan serius, Fierce Flame benar. Jika memang demikian, itu lain ceritanya. Tetapi jika yang terjadi adalah pilihan pertama, maka kita akan berada dalam masalah besar.
Namun, jika ini benar-benar perbuatan Kaisar Iblis, pasti dia juga menderita luka parah. Kita bertiga harus memusatkan seluruh perhatian kita sekarang, kita harus mengawasi dengan cermat di sini dan sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos dari harta karun rahasia langit darah. Setelah mengatakan ini, Raja Dewa berbakat surgawi memegang bola hitam di tangannya. Dia melirik benda itu, sekilas ketegasan melintas di matanya. Jika sudah sampai pada titik yang tidak dapat dihentikan, dia lebih suka menggunakan harta ini untuk menghancurkan seluruh ruang harta karun rahasia langit darah daripada membiarkan Kaisar Iblis melarikan diri. Adapun apakah Mo Xiaoxing hidup atau mati, itu tergantung pada nasibnya. Di dalam harta karun rahasia langit darah, Xia Houyun dan yang lainnya telah datang sebelum Zhou Yu. Pada saat ini, ki darah yang melimpah di sekitar Zhou Yu telah menghilang. Setelah kembali ke wujud aslinya, wajah Zhou Yu menjadi sangat pucat. Namun, secara keseluruhan, kondisinya masih baik. Dia tidak menderita cedera serius. Di bawah tekanan Jiansu yang luar biasa, Zhou Yu berjalan di ambang hidup dan mati, potensi bela dirinya meledak dengan dahsyat, dan ia akhirnya menyempurnakan kekuatan petir. Pada saat ini, alam fisiknya telah mencapai puncak alam lelehan darah, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam gua surga. Luka-luka yang dideritanya sebelumnya juga telah sembuh sepenuhnya berkat terobosan dalam ranah fisiknya. Pada saat ini, Xia Houyun menatap Zhou Yu dalam-dalam dan berkata, "Zhou Yu, sepertinya aku sudah dilampaui olehmu. Aku tidak menyangka kau bersembunyi sedalam itu. Aku meremehkanmu." Bagi Xia Houyun yang bangga mengucapkan kata-kata ini secara sukarela menunjukkan betapa intensnya pertempuran di mana Zhou Yu membunuh Jiansu. Tentu saja, hasilnya juga meyakinkan Xia Houyun. Zhou Yu hanya tersenyum kecil. "Kakak Xia terlalu memuji saya. Saya beruntung bisa menerobos, saya hampir kehilangan nyawa karena Jiansu." Xia Houyun terkekeh. "Hampir. Saya rasa Anda penuh percaya diri. Tapi itu tidak penting, ucapan saya ini bukan berarti saya telah mengakui kekalahan. Setelah kita meninggalkan harta karun rahasia langit darah, pertempuran antara kau dan aku tetap akan terjadi." Xia Houyun menatap Zhou Yu dengan mata penuh semangat juang. Tidak dapat disangkal bahwa kepribadian Xia Houyun dapat digambarkan sebagai orang yang terbuka dan heroik. Zhou Yu juga terinfeksi oleh suasana hatinya, dan dia tertawa terbahak-bahak. "Tidak masalah." Saat semua orang asyik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara angin pecah. Wajah semua orang berubah, dan mereka segera menoleh untuk melihat cahaya biru melintas di langit dan tiba di depan mereka. Tak lama kemudian, sesosok tubuh turun. Pendatang baru itu adalah Gu Zifeng. Pada saat ini, aura di sekitar Gu Zifeng juga meningkat pesat. Meskipun dia baru muncul sekarang, jelas bahwa dia juga mendapatkan banyak manfaat dari miriad fenomena arai. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia berkata, "Aku melihat pesan yang kalian tinggalkan, di mana Jiansu, orang itu. Aku datang untuk menemuinya." Bab 1523. Pertarungan dengan Kaisar Iblis. Mendengar kata-kata Gu Zifeng, Cheng Sheng memutar matanya. "Saat kamu sampai di sini, piringnya akan dingin. Jiansu telah lama dibantai oleh Zhou Yu. Tepat di tempat Anda berdiri, tidak ada jejak yang tertinggal." Mendengar ini, wajah Gu Zifeng membeku, dan dia menunduk, tidak melihat apapun. Gu Zifeng menatap Zhou Yu dengan tak percaya. "Bukankah Jiansu seorang ahli alam leluhur?" Zhou Yu tersenyum tipis. Dia sudah pernah dilukai oleh senior Mo sebelumnya. Tepat saat Mo Xiaoxing disebutkan, tiba-tiba, riak angkasa yang mengerikan datang dari jauh, dan seluruh harta karun rahasia langit darah bergetar hebat. Tak lama kemudian, ki iblis yang dahsyat tiba-tiba meledak di langit. Di tengah-tengah ki iblis yang menakutkan itu, sebuah teratai hijau memancarkan cahaya cemerlang yang menyilaukan. Tak lama kemudian, ki iblis dan teratai hijau saling bertautan erat. Bahkan pada jarak puluhan kilometer, riak-riak mengerikan di pusat medan perang dapat dirasakan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Zhou Yu dan yang lainnya berubah. Itu senior Mo. Dengan gerakan yang begitu mengerikan, sepertinya tubuh iblis Kaisar Iblis Jurang Hitam telah terlepas dari segelnya, dan senior Mo sedang bertarung melawannya. Xia Houyun segera berkata. Mendengar ini, Zhou Yu tidak mengatakan sepatah kata pun dan melesat menuju medan perang. Di puncak gunung terdalam di dalam harta karun rahasia langit darah, dua sosok saling berhadapan. Salah satunya, tingginya lebih dari 3 meter, seluruhnya hitam, dengan tanda-tanda rune kuno terukir di kulitnya, dipenuhi dengan garis-garis otot yang meledak-ledak. Seluruh orang memancarkan rasa kekuasaan dan penindasan yang kuat. Namun, penampilan orang ini tidak menakutkan tetapi memiliki ketampanan yang misterius. Kalau saja ukuran tubuhnya tidak berbeda dengan manusia biasa, fisik dan perilakunya pastilah bisa menjadikan dia bintang di antara bintang-bintang.
Orang ini adalah wujud asli dari Kaisar Iblis Jurang Hitam. Tubuh roh primordialnya telah berhasil menyatu dengan tubuh iblis dan melepaskan segelnya. Pada saat ini, dia memancarkan energi yang menakutkan, terutama dengan tawa dingin di mata abu-abunya. Cakarnya terulur ke arah wanita berjubah hitam, dengan ki iblis yang mengerikan menyerangnya. Di depan Kaisar Iblis Jurang Hitam berdiri seorang wanita berjubah hitam. Itu Mo Xiaoxing. Pada saat ini, di atas kepala, sekuntum teratai hijau mekar dengan tekstur riak hijau yang terjalin dengan ki iblis dalam pertempuran sengit. Di sekeliling mereka, ruang angkasa telah lama runtuh, dengan keretakan ruang angkasa yang padat terlihat di mana-mana. Namun, meskipun ada riak-riak angkasa yang mengerikan, keduanya tampak tak tergoyahkan seperti jarum penstabil laut di tengah gelombang badai, ekspresi mereka tidak berubah. Namun, hati Mo Xiaoxing jauh dari tenang. Dia telah melacak uji untuk menemukan lokasi penyegelan tubuh iblis Kaisar Iblis Jurang Hitam. Namun saat tiba, tubuh roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam telah menyatu dengan tubuh iblis. Dengan bantuan Wuji, Kaisar Iblis Jurang Hitam menyerap sebagian besar ki iblis dalam harta karun rahasia langit darah sebelum merusak segelnya. Mo Xiaoxing memanfaatkan momen kemunculan Kaisar Iblis Jurang Hitam, saat kekuatannya belum kembali ke puncak, untuk langsung menyerang, dengan tujuan membunuhnya. Namun, kelicikan Kaisar Iblis Jurang Hitam melampaui ekspektasi Mo Xiaoxing. Ternyata, segel Kaisar Iblis Jurang Hitam telah mengendur. Akan tetapi, dia tidak serta-merta melepaskan diri. Sebaliknya, dia mencari cara untuk mengendalikan segel tersebut, menyerap ki iblis untuk memulihkan kultivasinya terlebih dahulu. Proses ini berlangsung selama 100 tahun penuh. Sekarang, meskipun baru saja muncul, 100 tahun pemulihan setidaknya telah mengembalikan kekuatannya hingga 50%. Hal ini mengakibatkan pertarungan yang menggemparkan dengan Mo Xiaoxing, tetapi hanya berakhir seri. Hal ini membuat Mo Xiaoxing sangat terkejut. Hanya dengan benar-benar menghadapi Kaisar Iblis, seseorang dapat benar-benar memahami teror Kaisar Iblis. Hanya Kaisar Iblis Jurang Hitam yang baru saja keluar dari segelnya saja sudah memiliki kekuatan yang begitu hebat, seberapa hebatkah dia saat berada di puncak kekuatannya. Dan makhluk seperti Kaisar Iblis Jurang Hitam, klan kegelapan berjumlah lebih dari 30. Dan ini hanya Kaisar Iblis. Di atas Kaisar Iblis, ada leluhur. Seberapa mengerikankah para leluhur itu? Seperti yang dia ketahui, di antara semua ahli di dunia seni bela diri negeri naga, mungkin tidak ada 10 orang yang mampu menahan Kaisar Iblis. Ketimpangan kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Kaisar Iblis Jurang Hitam tampaknya menyadari kekacauan dalam diri Mo Xiaoxing, lalu menampakkan senyum dingin. Tanpa diduga, saat muncul, diriku yang kekaisaran bertemu dengan pewaris teknik teratai hijau abadi. Pemahamanmu tentang teknik ini cocok dengan pemahaman zaman kuno. Tampaknya Anda memang sosok yang luar biasa di era ini. Namaku Black Abyss. Dan milikmu. Mo Xiaoxing menjawab dengan tenang. Guru kuil Dewa Pil, Mo Xiaoxing. Mendengar ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam terkekeh pelan. Baiklah, kau akan menjadi seniman bela diri manusia pertama yang kubunuh saat berhasil kabur. Aku akan mengingatmu. Apa yang kulakukan tadi hanyalah sebuah uji coba. Selanjutnya, izinkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Saat dia selesai berbicara, tangan hitam Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba mencengkeram udara. Cahaya hitam tajam menyambar tiba-tiba. Bang! Teratai hijau milik Mo Xiaoxing bergetar hebat, wajahnya memucat, mengeluarkan teriakan kesakitan saat dia terhempas. Bab 1524. Kekuatan yang mengerikan. Meskipun Mo Xiaoxing terlempar, dia bereaksi cepat dan segera mengaktifkan teratai hijau untuk menstabilkan posturnya. Kemudian, pandangan serius terpancar di matanya saat dia menatap lekat-lekat ke arah Kaisar Iblis Jurang Hitam. Tanpa diduga, Kaisar Iblis Jurang Hitam ternyata menyembunyikan kekuatannya. Kalau dia bahkan tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis yang baru saja melepaskan segelnya, bukankah dia akan berjalan ke jalan buntu saat menghadapi Kaisar Iblis lainnya di masa mendatang? Pada saat ini, setelah melancarkan serangan, bibir Kaisar Iblis Jurang Hitam melengkung membentuk senyum mengejek. Nona Mo, dengan bakat dan penampilanmu, kau memang sepadan dengan Kaisar ini. Jika kau menyerah sekarang dan patuh membiarkan Kaisar ini menjelek-jelekkanmu, aku berjanji kau bisa menjadi wanita pertamaku. Di masa depan, dengan status Kaisar ini di klan kegelapan, kau akan diperlakukan dengan baik. Bagaimana menurutmu? Kamu bisa memikirkannya sekarang. Mendengar ini, mata Mo Xiaoxing dipenuhi rasa dingin. Bermimpilah. Ucapnya sambil segera mengaktifkan teknik kultivasinya, dan teratai hijau di atas kepalanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya cian yang dalam. Tepat setelah itu, teratai hijau mulai mekar perlahan. Pada saat yang sama, untaian cahaya cian turun dan memasuki tubuh Mo Xiaoxing. Saat sinar cian ini memasuki tubuh Mo Xiaoxing, momentumnya meroket dengan cepat. Melihat pemandangan ini,
ejekan di wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam menghilang, digantikan oleh gravitasi. Pada saat inilah Mo Xiaoxing mengeluarkan raungan rendah. Tubuh pertempuran teratai hijau. Pada saat berikutnya, ki dan kekuatan darah yang kuat mengalir deras dari tubuhnya, lalu dia berubah wujud menjadi bayangan bening, melancarkan serangan dahsyat ke arah Kaisar Iblis Jurang Hitam. Menghadapi serangan ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam juga segera mengaktifkan tubuh iblisnya dengan kekuatan penuh untuk menghadapinya. Ledakan. Kedua sosok itu bertabrakan dengan hebat. Di tempat yang begitu sempit, pertarungan habis-habisan antara dua ahli alam leluhur menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, gelombang kejut besar meletus antara langit dan bumi. Gelombang kejut yang mengerikan itu menyebabkan kekosongan dalam radius beberapa kilometer hancur dalam skala besar. Getaran spasial yang hebat menyebar. Dimanapun getaran spasial itu lewat, gunung-gunung runtuh, tumbuh-tumbuhan lenyap, menciptakan pemandangan apokaliptik. Kali ini, penyebarannya meliputi seluruh harta karun rahasia langit darah, dan fluktuasi hebat berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum berangsur-angsur mereda. Saat debu mulai mereda, sosok Mo Xiaoxing dan Kaisar Iblis Jurang Hitam pun muncul. Saat ini, Mo Xiaoxing tampak agak acak-acakan. Jubah hitamnya berlumuran darah dan terdapat banyak luka di sekujur tubuhnya. Teratai hijau di atas kepalanya menjadi redup dan kusam. Tampaknya situasinya mengerikan. Berbeda dengan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Dia juga mengalami beberapa luka di tubuhnya. Namun bagi tubuh iblisnya yang kuat, luka-luka ini tidaklah berarti apa-apa. Pada saat ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengaktifkan ki iblisnya, dan luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam situasi seperti itu, Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak terburu-buru menghadapi Mo Xiaoxing. Sebab semakin lama hal itu ditunda, semakin menguntungkan baginya. Kaisar Iblis Jurang Hitam tersenyum santai. Dengan tubuh manusiamu, mampu melawan Kaisar ini sampai melukainya, kau memang mengesankan. 1000 tahun yang lalu, banyak penggarap kuno tidak dapat mencapai ini. Sejujurnya, Kaisar ini semakin menyukaimu. Kaisar ini masih bersedia memberimu satu kesempatan lagi. Jadilah wanita Kaisar ini, dan kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi terkemuka di klan kegelapan dan menikmati sumber daya terbaik. Menghadapi godaan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, tatapan mata Mo Xiaoxing tetap sedingin es. Dia tahu betul bahwa Kaisar Iblis Jurang Hitam sedang mengulur waktu untuk memulihkan kekuatannya, jadi Mo Xiaoxing mengerti bahwa dia tidak bisa menunggu. Jika tidak, Kaisar Iblis Jurang Hitam akan semakin sulit dihadapi. Memikirkan hal ini, Mo Xiaoxing ragu sejenak, lalu dengan tegas mengeluarkan obat spiritual dan menelannya. Sebagai Master Kuil Dewa Pil dan Master Ilahi Alkemis papan atas, obat pil di tubuh Mo Xiaoxing tidak bisa diremehkan. Saat obat pil memasuki tubuhnya, aura lesu sebelumnya langsung lenyap, dan tubuhnya tampak terbakar dengan api. Bahkan teratai hijau yang awalnya redup kini mekar dengan kemilau cemerlang. Kemudian, Mo Xiaoxing mengaktifkan teratai hijau, dan cahaya biru menyilaukan meledak, berubah menjadi naga biru, dengan ganas menyerang Kaisar Iblis Jurang Hitam. Melihat ini, kilatan dingin melintas di mata Kaisar Iblis Jurang Hitam. Meskipun Mo Xiaoxing tidak mengatakan sepatah kata pun, tindakannya dengan jelas menunjukkan pendiriannya. Mo Xiaoxing tidak akan pernah tunduk padanya. Kaisar Iblis Jurang Hitam kehilangan kesabarannya. Dia mendengus dingin. Kalau begitu, Kaisar ini akan menghancurkan bunga itu dengan kejam. Mati. Bersamaan dengan dengusan dingin Kaisar Iblis Jurang Hitam, tangan iblisnya terayun, dan ki iblis yang mengerikan meletus dari dalam dirinya. Di bawah kendali Kaisar Iblis Jurang Hitam, ki iblis yang mengerikan ini berubah menjadi pedang iblis hitam besar, yang menebas dengan ganas ke arah Mo Xiaoxing. Ledakan. Serangan mereka langsung bertabrakan. Naga biru yang dikendarai Mo Xiaoxing menghantam pedang iblis hitam yang besar, yang menyebabkan pedang iblis hitam itu bergetar hebat. Berikutnya, pedang iblis tiba-tiba meletus dengan cahaya hitam yang mengerikan, menebas balik naga Azure dan mengoyaknya hingga hancur. Naga Azure mengeluarkan teriakan memilukan sebelum hancur. Engah. Wajah Mo Xiaoxing kembali pucat saat dia meludahkan banyak darah. Naga Azure adalah kekuatan teratai hijau, dan pemutusannya menimbulkan kerusakan pada roh hati Mo Xiaoxing. Lihatlah sekarang, kau sama sekali tidak sebanding dengan Kaisar ini. Kaisar Iblis Jurang Hitam mencibir, kali ini dia tidak memberi Mo Xiaoxing kesempatan untuk mengatur napas, tetapi langsung mengayunkan pedang iblis besarnya untuk menebas Mo Xiaoxing tanpa ampun. Bab 1525. Kesenjangan. Menghadapi serangan ganas dari Kaisar Iblis Jurang Hitam. Meskipun Mo Xiaoxing terluka, ia tidak panik. Ia segera mengaktifkan teratai hijau, melepaskan sinar teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan serangan itu. Sinar-sinar cahaya teratai hijau itu hancur berkeping-keping saat menyentuh pedang iblis, tetapi karena hantaman jumlah mereka yang sangat banyak, pedang iblis raksasa itu perlahan-lahan melemah sedikit demi sedikit. Melihat ini,
Kaisar Iblis Jurang Hitam mencibir dingin. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kamu berpegangan begitu. Apakah menurutmu dengan memperpanjang masalah ini seperti ini, kau bisa membuat kaisar ini mati kelelahan? Atau menurut Anda akan ada semacam perubahan haluan? Mendengar ini, Mo Xiaoxing tidak menanggapi tetapi kilatan dingin samar melintas di matanya. Melihat Mo Xiaoxing terdiam, Kaisar Iblis Jurang Hitam menyipitkan matanya dan segera mengerahkan Ki Iblis untuk menyerang Mo Xiaoxing lagi dengan ganas. Meskipun Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak keberatan mengulur-ulur waktu, dia bukanlah orang bodoh. Mo Xiaoxing tahu dia tidak bisa mengalahkannya, namun dia tetap bertahan dengan keras kepala, yang berarti dia masih punya beberapa kartu di lengan bajunya. Sampai dia mengeluarkan semua kartu itu, dia tidak akan menurunkan kewaspadaannya. Menghadapi serangan dahsyat dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, Mo Xiaoxing langsung melawan dengan sekuat tenaga. Namun, kesenjangan kekuatan di antara mereka pada akhirnya tidak dapat diatasi. Mo Xiaoxing terus mengalami luka-luka, dan setelah beberapa kali pertukaran pukulan, tubuhnya kembali berlumuran darah. Pada saat yang sama, energinya tampak memudar. Kekuatan obat dari pil obat yang baru saja diminumnya sudah habis. Dan Kaisar Iblis Jurang Hitam, yang sangat menyadari hal ini, menyeringai dingin. Kaisar ini penasaran ingin melihat kartu apa lagi yang kau miliki. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengangkat tinjunya, lalu gelombang Ki Iblis yang dahsyat meletus, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, diarahkan langsung ke Mo Xiaoxing. Menghadapi pukulan ini, ekspresi perlawanan terpancar di mata Mo Xiaoxing. Apakah sekarang saatnya menggunakan kartu itu? Kesempatan itu hanya datang sekali. Jika gagal, maka hari ini, dia pasti akan tamat. Saat Mo Xiaoxing ragu-ragu, tiba-tiba, teriakan dingin menembus udara. Black Abyss, berani-beraninya kau menyakiti kakakku. Dengan teriakan dingin ini, kilat perak diam-diam muncul di atas kepala Kaisar Iblis Jurang Hitam dan kemudian menyambarnya. Kaisar Iblis Jurang Hitam sepenuhnya terfokus pada Mo Xiaoxing. Dia tidak menduga akan mendapat serangan dari orang lain. Namun, saat dia merasakan aura menjijikkan di atas kepalanya, kemarahan meledak di wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam. Aura ini sangat familiar baginya. Itu adalah guntur ilahi hukuman surgawi. Kaisar Iblis Jurang Hitam segera menghentikan serangannya terhadap Mo Xiaoxing dan berbalik menghadapi guntur ilahi hukuman surgawi. Ledakan. Di tengah gelombang kekerasan yang terjadi setelahnya. Pukulan mengerikan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam sebagian besar dilenyapkan oleh guntur ilahi hukuman surgawi. Akan tetapi, energi guntur ilahi hukuman surgawi juga terkuras oleh Ki Iblis yang mengerikan dalam pukulan itu. Meski begitu, getaran terasa di sudut mata Kaisar Iblis Jurang Hitam. Bagi klan kegelapannya, guntur ilahi hukuman surgawi merupakan musuh bebuyutan. Rasanya mustahil baginya bahwa guntur ilahi yang begitu lemah dapat menangkal pukulannya yang hampir berkekuatan penuh. Jika saja tingkat kultivasi sang perapal mantra itu setara dengan Mo Xiaoxing, pukulan ini pasti akan melukainya dengan parah. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Kaisar Iblis Jurang Hitam saat dia dengan dingin mengangkat pandangannya ke arah datangnya suara itu. Sebuah siluet telah muncul di depan Mo Xiaoxing. Siapa lagi kalau bukan Zhou Yu? Zhou Yu bergegas ke sini dan segera menyadari bahaya besar yang dihadapi Mo Xiaoxing. Dia sebelumnya telah bertarung dengan roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam, jadi dia tentu tahu tentang ketakutan terbesar Kaisar Iblis Jurang Hitam. Guntur ilahi hukuman surgawi. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan sepenuhnya jimat petir, menyerang dari Kaisar Iblis Jurang Hitam. Pada saat ini, dia mengabaikan Kaisar Iblis Jurang Hitam dan segera berbalik untuk mendukung Mo Xiaoxing. Kakak senior, apa kau baik-baik saja? Saat Mo Xiaoxing melihat Zhou Yu tiba, kegembiraan awalnya terpancar di matanya, tetapi segera digantikan oleh kekhawatiran. Kepedulian Zhou Yu padanya membuat hatinya terasa hangat. Akan tetapi, dia juga sangat sadar bahwa begitu Kaisar Iblis Jurang Hitam melihat Zhou Yu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Bagi Kaisar Iblis Jurang Hitam, Zhou Yu merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada dirinya. Jadi, dengan kemunculan Zhou Yu di sini, Kaisar Iblis Jurang Hitam pasti akan mengerahkan seluruh upayanya untuk membunuh Zhou Yu. Dengan pemikiran ini, Mo Xiaoxing segera menarik Zhou Yu ke belakangnya. Seperti yang diduga, niat membunuh yang mengerikan meletus dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, mengunci erat Zhou Yu. Nak, Kaisar ini bahkan tidak mencarimu, namun kau telah datang dengan sukarela. Itu sempurna. Tadi, kau telah melukai tubuh roh primordial Kaisar ini, sekarang, kita akan membalas dendam juga. Kaisar ini akan memastikan bahwa jiwa ilahimu akan dimusnahkan. Dengan kata-kata ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam segera melepaskan Ki Iblisnya, memberikan pukulan dahsyat ke arah Zhou Yu dan Mo Xiaoxing. Melihat situasi ini, Mo Xiaoxing mengabaikan luka-lukanya sendiri dan langsung mengaktifkan teratai hijau untuk menghadapi serangan itu.
Ledakan. Di tengah suara tabrakan yang mengerikan, Kaisar Iblis Jurang Hitam hanya terpaksa mundur sekitar selusin langkah, dengan beberapa luka ringan. Namun Mo Xiaoxing malah meludahkan banyak darah dan terlempar ke belakang. Menyaksikan ini, mata Zhou Yu langsung dipenuhi amarah merah darah. Dia melesat ke udara, berlari untuk menangkap Mo Xiaoxing, lalu berkata, "Kakak, kamu istirahat, aku akan menggantikan." Mo Xiaoxing dengan cepat meraih lengan Zhou Yu dan berkata, "Tidak, Anda bukan lawannya. Tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu mati di depanku." Wajah Zhou Yu dipenuhi dengan tekad. Mendengar ini, secercah emosi melintas di mata Mo Xiaoxing. Ia menggertakkan gigi dan berbisik di telinga Zhou Yu. Temukan cara untuk membuatnya benar-benar marah. Buat dia melepaskan serangan terkuatnya. Bab 1526. Marah. Mendengar ini, meskipun Zhou Yu bingung, hanya karena Mo Xiaoxing dengan gegabah bergegas untuk menangkis pukulan itu untuknya, dia percaya Mo Xiaoxing tidak akan pernah menyakitinya. Memikirkan hal ini, Zhou Yu berkata tanpa ragu, "Oke." Kemudian, dia melepaskan dan menurunkan Mo Xiaoxing, lalu sosoknya berkelebat dan dia muncul di hadapan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Melihat Zhou Yu benar-benar melangkah maju untuk mengadili kematian, seringai muncul di wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam. "Nak, sudah kubilang sebelumnya, pertemuan kita selanjutnya adalah hari kematianmu. Sepertinya kau sudah bersiap untuk menghadapi akhir hayatmu." Wajah Zhou Yu tidak menampakkan rasa takut, malah menampakkan ekspresi mengejek. "Kita lagi-lagi banyak bicara, iya. Siapakah yang tadi dipukuli seperti anjing liar dan melarikan diri dalam keadaan panik?" Tanpa diduga, Zhou Yu berani mengejeknya secara langsung. Seketika itu juga, Kaisar Iblis Jurang Hitam menjadi murka. Dia berteriak dengan dingin, "Mencari kematian." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan meninju dengan keras ke arah Zhou Yu. Namun, Zhou Yu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Gelombang energi darah yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, melepaskan sepenuhnya kekuatan fisik puncak Blood Melt Realm miliknya. Segera setelah itu, Zhou Yu mengaktifkan tubuh pertempuran guntur, mengubah kekuatan guntur menjadi baju zirah yang menempel di tubuhnya. Pada saat itu, seluruh kekuatannya meletus sepenuhnya. Menghadapi pukulan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, Zhou Yu tidak menunjukkan rasa takut, malah menyerang maju dengan gegabah. Ledakan. Suara ledakan dahsyat bergema. Di dalam kehampaan, kekuatan petir yang pekat bertemu dengan gelombang ki iblis, meledak dengan suara yang tajam. Situasi ini hanya berlangsung sesaat sebelum pukulan mengerikan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam menghancurkan pukulan Zhou Yu dengan kuat. Kekuatan yang tersisa terus berlanjut, menghantam tubuh Zhou Yu. Tubuh pertempuran Dewa Petir milik Zhou Yu bertahan 2 detik sebelum hancur total. Kekuatan yang tersisa sepenuhnya dicurahkan ke tubuh fisiknya. Meskipun tubuh Zhou Yu telah mencapai puncak alam peleburan darah, dia masih tidak dapat menahan pukulan mengerikan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam. Retakan. Disertai beberapa suara retakan tulang yang renyah. Dada Zhou Yu langsung ambruk dalam area yang luas. Seketika itu juga, dia memuntahkan darah dan terpental mundur. Matanya menampakkan ekspresi tak berdaya. Dia telah memberikan segalanya. Akan tetapi Kaisar Iblis Jurang Hitam yang telah memperoleh kembali tubuh iblisnya, justru kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Sekalipun kekuatan Zhou Yu saat ini dapat membunuh Jiansu dengan tubuh setengah iblisnya, ia tetap tidak berdaya untuk melawan balik Kaisar Iblis Jurang Hitam. Namun, dia yakin bahwa semua yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membuat Kaisar Iblis Jurang Hitam berniat membunuhnya. Sekarang, giliran Mo Xiaoxing. Memang, Kaisar Iblis Jurang Hitam menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya dia mengira pukulan itu sudah cukup untuk membunuh Zhou Yu. Lagi pula, dengan mengandalkan tubuh roh primordialnya sebelumnya, dia pernah bertarung sampai mati dengan Zhou Yu sekali, dan mengetahui kekuatan Zhou Yu dengan baik. Namun, setelah pukulan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan fisik Zhou Yu memang meningkat lebih dari 1 tingkat dibandingkan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 hari, anak ini telah mengalami peningkatan yang sangat menakutkan. Ini terlalu aneh. Yang paling mengejutkan Kaisar Iblis Jurang Hitam adalah kekuatan fisik Zhou Yu saat ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan fisik Zhou Yu setara dengan kekuatan klan kegelapan di alam yang sama. Seperti yang diketahui, ciri paling tangguh dari klan kegelapan mereka dibandingkan dengan seniman bela diri manusia adalah tubuh iblis. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seniman bela diri manusia yang mampu menandingi kekuatan fisik mereka. Namun kini, Zhou Yu telah berhasil mencapainya. Dia sudah cukup menjadi ancaman bagi klan kegelapan dengan menggunakan petir ilahi hukuman surgawi, dan kini dia tiba-tiba memiliki kekuatan fisik yang tak kalah dari tubuh iblis klan kegelapan. Apa artinya ini? Pada saat ini, hati Kaisar Iblis Jurang Hitam dipenuhi rasa takut. Mustahil. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus dibunuh.
Memikirkan hal ini, niat membunuh yang sangat mengerikan meletus dari dalam diri Kaisar Iblis Jurang Hitam. Ki iblis yang sangat kuat mengalir keluar. Pada saat itu, auranya bahkan langsung naik ke puncak. Untuk membunuh seseorang seperti Zhou Yu, dia rela menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak membiarkan sedikit pun terjadi kecelakaan. Namun, saat dia hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara yang dipenuhi niat membunuh. Kaisar Iblis Jurang Hitam. Apa kau lupa, aku masih ada. Mendengar itu, hati Kaisar Iblis Jurang Hitam bergetar tanpa alasan yang jelas, dia mendongak. Hanya untuk melihat Mo Xiaoxing saat ini, dengan bola cahaya merah darah aneh di antara tangannya. Bola cahaya merah darah ini tampak familiar baginya, tetapi untuk sesaat, dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Dan pada saat ini, Mo Xiaoxing tiba-tiba mengacungkan tangannya ke langit. Bola cahaya merah darah itu langsung berubah menjadi cahaya api, membumbung tinggi ke angkasa. Ia segera menembus ki iblis yang luar biasa di atasnya. Pada saat berikutnya, seluruh harta karun rahasia langit darah tiba-tiba meletus menjadi getaran hebat. Di langit muncul bola-bola cahaya berwarna merah darah, yang dengan cepat terhubung menjadi hamparan luas. Dalam sekejap mata, seluruh langit diselimuti warna merah darah itu. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba menyadari sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 1527. Dewa Pedang Langit Berdarah. Saat suara Kaisar Iblis Jurang Hitam jatuh, sebuah celah besar tiba-tiba terbuka di langit merah darah di atas. Retakan ini tampaknya membagi seluruh harta karun rahasia langit darah menjadi dua. Di dalam celah itu, terisi dengan kekuatan spasial yang amat dahsyat. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di dalamnya. Tepat pada saat itu, semburat warna merah muncul dari kekuatan spasial yang ganas itu. Saat warna merah ini muncul, kekuatan tata ruang yang ganas langsung tenang. Pada saat itu, seolah-olah seluruh langit menunjukkan rasa hormat terhadap warna merah ini. Baru pada saat itulah Zhou Yu akhirnya melihat dengan jelas. Itu adalah pedang. Pedang berwarna merah darah. Melihat pedang ini, Zhou Yu langsung merasakan napasnya tercekat. Dia merasakan kekuatan pedang yang tak terlukiskan dan mengerikan dari pedang ini. Seolah-olah pedang ini pernah membunuh banyak makhluk mengerikan. Bilahnya berlumuran darah para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, pedang panjang ini perlahan turun dari Space Rift. Setelah itu, ia mengambang di sana dengan tenang, seolah menunggu sesuatu. Namun Kaisar Iblis Jurang Hitam meluap dengan ketakutan dan kemarahan yang amat sangat. Langit darah, kau sudah lama mati. Kamu tidak mungkin masih hidup. Mendengar itu, hati Zhou Yu bergetar. Dewa Pedang Langit Berdarah. Mungkinkah pedang ini adalah senjata Dewa Pedang Langit Darah? Apakah Dewa Pedang Langit Berdarah masih hidup? Hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya, seperti dengan Five Thunderstrumen. Zhou Yu segera menatap Mo Xiaoxing, menunjukkan ekspresi bertanya-tanya. Wajah pucat Mo Xiaoxing menampakkan senyum. Jangan khawatir. Kaisar Iblis Jurang Hitam pasti akan hancur. Tepat ketika Mo Xiaoxing selesai berbicara, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengeluarkan raungan yang penuh amarah. Aku tidak percaya kau masih hidup. Hanya dengan pedang, kau pikir kau bisa menakutiku. Jangan harap. Saat dia berbicara, gelombang ki iblis yang mengerikan meletus dari tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam, dan dia dengan ganas meninju ke arah pedang panjang di langit. Dan pada saat ini, dengusan dingin menggema. Dalam sekejap, pedang panjang itu mengeluarkan cahaya merah darah. Cahaya merah darah ini langsung menghancurkan pukulan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Lalu, sesosok muncul diam-diam di samping pedang panjang itu. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah putih. Zhou Yu tidak dapat melihat wajahnya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan aura kuno dan agung yang terpancar dari orang ini. Aura itu penuh dengan ketajaman yang mendominasi, yang membuat orang merasa kagum tanpa sadar. Melihat sosok itu, raut wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam berubah sangat muram. Wajahnya dipenuhi rasa kaget dan marah. Langit darah. Memang benar itu kamu. Bayangan berjubah putih ini, apakah itu? Dewa Pedang Langit Darah. Zhou Yu menatap orang itu dengan tak percaya. Akan tetapi Dewa Pedang Langit Darah mengabaikan Kaisar Iblis Jurang Hitam dan malah mengulurkan tangannya untuk membelai lembut pedang panjang berwarna merah darah itu. Halo, teman lama. Saat berikutnya, pedang panjang berwarna merah darah itu mengeluarkan suara pedang merdu yang bergema di langit. Dewa Pedang Langit Darah tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan mencengkeram gagang pedang. Seketika itu juga, kekuatan pedang yang mengerikan dilepaskan. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar. Seolah-olah seorang raja yang tak tertandingi telah turun ke dunia. Kaisar Iblis Jurang Hitam meraung terus-menerus. Blood Sky, bagaimana kau masih bisa hidup? Ini tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya?
Berhentilah berpura-pura menjadi dewa. Dewa Pedang Langit Darah berkata dengan acuh tak acuh. Black Abyss, 1000 tahun yang lalu, aku sudah tahu bahwa asal-usul klan kegelapanmu tak terkalahkan, dan kau akan bangkit kembali. Jadi, ketika aku bertarung denganmu waktu itu, aku sengaja menggunakan teknik rahasia untuk memisahkan roh primordial dan menyembunyikannya di dalam pedang. Selama ribuan tahun, aku memelihara jiwaku di dalam pedang, menahan kesepian yang tak berujung, hanya untuk menunggu waktu yang tepat untuk memusnahkanmu sepenuhnya. Hari ini, waktunya akhirnya tiba. Black Abyss, hari ini adalah hari di mana kau benar-benar musnah. Mendengar ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam tertawa dengan marah. Bagus. Bagus. Dewa Pedang Langit Darah yang hebat, aku tak menyangka kau punya perhitungan seperti itu. Tetapi 1000 tahun telah berlalu, kau hanya memiliki satu roh primordial yang tersisa, bagaimana kau akan menghancurkan asal kegelapanku? Mendengar itu, Dewa Pedang Langit Darah tersenyum tipis. Aku mungkin tidak bisa menghancurkan Dark Originmu, tapi ada seseorang di sini yang bisa. Setelah mengatakan itu, Dewa Pedang Langit Darah menatap Zhou Yu. Teman kecilku, bolehkah aku meminjam tubuhmu? Mendengar ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba panik. Dia langsung menyadari apa rencana Dewa Pedang Langit Darah. Hanya dengan jiwa sisa Dewa Pedang Langit Darah, dia memang tidak punya cara untuk menghancurkannya. Namun dengan petir ilahi hukuman surgawi milik Zhou Yu, semuanya akan berbeda sepenuhnya. Dia benar-benar akan mati. Jadi, hampir pada saat Dewa Pedang Langit Darah selesai berbicara, Kaisar Iblis Jurang Hitam langsung berubah menjadi bayangan dan menerjang Zhou Yu. Kecepatannya secepat kilat, bahkan Zhou Yu tidak bereaksi tepat waktu. Namun Mo Xiaoxing telah mengantisipasi hal ini sejak lama. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia dengan paksa mengaktifkan teratai hijau dan bergegas maju, berdiri di depan Zhou Yu. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan seketika. Pukulan dahsyat Kaisar Iblis Jurang Hitam menghancurkan serangan Mo Xiaoxing dan kemudian menghantam Mo Xiaoxing dengan keras. Menyembur. Mo Xiaoxing memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zhou Yu menyempit tajam, dan kemudian amarah yang tak terkendali meledak di matanya. Dia segera berteriak pada Dewa Pedang Langit Darah di langit. Senior, saya setuju. Asalkan kau bisa membunuhnya. Dewa Pedang Langit Darah tertawa terbahak-bahak. Maumu. Begitu suaranya terucap, roh primordial Dewa Pedang Langit Darah langsung memasuki tubuh Zhou Yu. Sesaat kemudian, aura mengerikan muncul langsung dari Zhou Yu. Bab 1528. Penjara Jiwa Darah Api. Dewa Pedang Langit Darah menguasai tubuh Zhou Yu, kemudian pedang panjang di tangannya bergetar seketika. Tiba-tiba, pancaran cahaya pedang berwarna merah darah muncul dari bilah pedang. Setelah diamati lebih dekat, alasan SWOT Radiance tampak berwarna merah darah adalah karena lapisan api membakar di permukaannya. Saat pedang diayunkan, ki iblis yang luar biasa yang dilepaskan oleh Kaisar Iblis Jurang Hitam langsung tersapu bersih. Wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam dipenuhi dengan amarah dan kesedihan yang mendalam. Api penjara jiwa darah terkutuk itu lagi. Api penjara jiwa darah adalah api yang sangat langka yang hanya berpotensi muncul di tempat-tempat dengan aura kematian yang kuat, setelah 1000 tahun api fosfor menyala. Itu juga merupakan tanda unik dari Dewa Pedang Langit Darah. Api penjara jiwa darah dapat membakar habis semua makhluk yang memiliki atribut yin yang ekstrim. Bahkan ki iblis klan kegelapan tidak terkecuali. 10.000 tahun yang lalu, kebakaran penjara jiwa darah inilah yang menyebabkan kerusakan besar pada klan kegelapan. Bahkan dia, Kaisar Iblis Jurang Hitam, terluka parah oleh api ini. Oleh karena itu, dia mengingat kebakaran ini dengan jelas. Pada saat ini, Dewa Pedang Langit Darah tertawa dingin. Jurang Hitam, sudah 10.000 tahun sejak terakhir kali kau merasakan api ini, bukan? Hari ini, izinkan Anda menikmatinya sekali lagi. Sambil berbicara, Dewa Pedang Langit Darah mengayunkan pedangnya secara horizontal. Bersamaan dengan itu, domain pedang berwarna merah darah langsung terbentang, dan dalam sekejap mata, domain itu menyelimuti area seluas beberapa puluh kilometer. Di dalam domain pedang berwarna merah darah itu, api penjara jiwa darah berubah menjadi ratusan naga api, terbang dengan liar, membakar semua ki iblis gelap di jalannya. Adegan ini membuat Zhou Yu benar-benar tercengang. Dia tahu bahwa roh primordial Dewa Pedang Langit Darah bersemayam di dalam dirinya, yang memungkinkan dia mengalami segala sesuatu yang dilakukan Dewa Pedang Langit Darah. Saat domain pedang meluas, Zhou Yu langsung merasa bahwa domain itu meliputi seluruh dunia. Tampaknya jika dia mau, dia bisa menghancurkan dunia. Ini sungguh luar biasa. Apakah ini benar-benar kekuatan Dewa Pedang Langit Darah yang terkenal dari zaman kuno? Wilayah pedang ini kemungkinan telah mencapai puncak 10 surga. Sementara itu, Kaisar Iblis Jurang Hitam juga diselimuti oleh alam pedang. Dia mati-matian mengaktifkan tubuh iblisnya untuk melawan naga api yang tak terhitung jumlahnya.
Dalam sekejap, pertempuran sengit meletus di seluruh wilayah pedang. Menghadapi puncak domain pedang Dewa Pedang Langit Darah, Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak berani lengah. Pada saat itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya, saat pola iblis pada tubuh iblisnya berkedip-kedip, dan tubuhnya tumbuh hingga setinggi 5 sang. Tiap pukulan yang dilayangkannya dapat menghancurkan lebih dari 10 naga darah secara instan. Kekuatan tinju yang mengerikan seperti itu mungkin dapat melukai seorang ahli alam leluhur manusia. Namun, Kaisar Iblis Jurang Hitam dapat melepaskan puluhan pukulan terus-menerus tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Melihat hal itu, Dewa Pedang Langit Darah mendengus dingin. Kamu memang punya daya tahan yang luar biasa. Kalau begitu, rasakan gerakan ini dariku. Dewa Pedang Langit Darah segera mengangkat pedang panjang di tangannya. Bersamaan dengan itu, sebuah suara terngiang dalam pikiran Zhou Yu. Sahabat muda, langkah ini telah saya sadari selama 10.000 tahun ini. Nama pedang itu adalah pedang matahari terbit dan terbenam. 10.000 tahun mungkin hanyalah sekejap mata saat matahari terbit dan terbenam. Pedang ini mencakup wawasan seumur hidupku tentang Dao Pedang, dan dengan kondisiku saat ini, aku hanya dapat menggunakannya sekali. Kau harus memahami esensinya dengan saksama. Ketika Dewa Pedang Langit Darah berbicara, nadanya dipenuhi kerinduan dan penyesalan. Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa Dewa Pedang Langit Darah memiliki banyak kesedihan di hatinya, namun dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengungkapkannya. Zhou Yu terguncang dan segera berkata, "Ya, Pak." Dewa Pedang Langit Darah mengangguk pelan, lalu perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya hingga bilah pedang sejajar dengan kepala Kaisar Iblis Jurang Hitam. Kaisar Iblis Jurang Hitam, yang tengah sibuk berhadapan dengan para naga api yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba bergidik ketika sebuah perasaan tak terjelaskan tentang kematian yang akan datang menyeruak dari hatinya. Kaisar Iblis Jurang Hitam segera menatap ke arah Dewa Pedang Langit Darah. Saat melihat pedang di tangan Dewa Pedang Langit Darah diarahkan langsung ke arahnya, perasaan gelisah pun bertambah kuat. Kaisar Iblis Jurang Hitam segera mengeluarkan raungan yang menggelegar. Dalam sekejap, pola iblis di tubuh iblisnya berkedip cepat dan kemudian meledak sepenuhnya. Pola iblis adalah sumber kekuatan bagi tubuh iblis klan kegelapan. Meledakkan semua pola iblis sama saja dengan seniman bela diri manusia yang membakar seluruh darah esensinya. Kekuatannya seketika menjadi seperti ledakan nuklir. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam, mengguncang langit dan bumi. Kaisar Iblis Jurang Hitam tampak merasakan sakit yang amat sangat, bahkan ekspresinya berubah. Namun, meski begitu, dia mendorong tubuh iblisnya dan meninju langit dengan ganas. Berdengung. Gelombang energi hitam meledak, melesat lurus ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit tampak bagai cermin yang pecah, tiba-tiba dipenuhi retakan padat yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, domain pedang Dewa Pedang Langit Darah langsung hancur. Segera setelah itu, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Dia berubah menjadi bayangan hitam, menyerang langsung ke arah Dewa Pedang Langit Darah. Bersamaan dengan itu, dia melayangkan pukulan dahsyat lainnya. Pada saat itu, Dewa Pedang Langit Darah bergerak. Dia dengan lembut menghunuskan pedang panjang di tangannya. Cahaya keperakan samar terpancar dari bilah pedang itu. Pedang ini tampak sangat biasa. Terutama di mata para penonton, itu menyerupai seorang pendekar pedang pemula yang mengangkat pedang untuk menusuk orang-orangan sawah. Namun dalam persepsi Zhou Yu, dia benar-benar takjub. Pada saat Dewa Pedang Langit Darah melepaskan pedang ini, dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya berubah. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah melangkah ke terowongan waktu. Banyak adegan yang dilewati Zhou Yu dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Zhou Yu tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya samar-samar melihat beberapa adegan yang sepertinya menggambarkan kehidupan Dewa Pedang Langit Darah. Dan pemandangan ini hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu, di hadapan Zhou Yu tampaklah ekspresi ketakutan di wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam. Engah! Pedang ini langsung menghancurkan serangan kekuatan penuh Kaisar Iblis Jurang Hitam. Lalu, benda itu menusuk tajam ke dahinya. Bab 1529. Bab 1529. Kebangkitan. Kaisar Iblis Jurang Hitam segera mengeluarkan raungan menyakitkan. Ia siap mengerahkan tubuh iblis, untuk menjatuhkan Dewa Pedang Langit Darah. Namun, pedang panjang di tangan Dewa Pedang Langit Darah tiba-tiba diayunkan. Bang! Tubuh iblis Kaisar Iblis Jurang Hitam langsung berubah menjadi ketiadaan. Hanya untuk melihat roh primordial yang hancur mengambang di udara, dengan benih hitam berkilauan gelap di antaranya. Tubuh iblis Kaisar Iblis Jurang Hitam dihancurkan oleh Dewa Pedang Langit Darah dengan satu serangan. Pada saat ini, Zhou Yu benar-benar tercengang. Seluruh jiwa dan raganya terbenam dalam serangan tadi. Serangan itu, seolah menariknya ke waktu dan ruang lain, sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Dia merasa ada sesuatu yang muncul dalam pikirannya.
Sesuatu yang sangat misterius, namun dia tidak dapat memahaminya. Dan tepat pada saat itu, suara Kaisar Iblis Jurang Hitam mengejutkannya hingga terbangun. Ternyata Kaisar Iblis Jurang Hitam telah mendapatkan kembali tubuh roh primordialnya. Selain itu, tubuh roh primordialnya telah mengalami kerusakan parah. Kaisar Iblis Jurang Hitam berkata dengan marah, "Blood Sky, kau benar-benar pantas mati. Kaisar ini membutuhkan ribuan tahun untuk pulih, hanya untuk terluka parah lagi olehmu. Namun, untuk membunuh Kaisar ini, kau telah menghabiskan seluruh kekuatan roh primordialmu. Kali ini, kau akan hancur, apapun yang terjadi. Sedangkan untuk Kaisar ini, aku akan tertidur saja, dan tak lama lagi aku akan pulih. Blood Sky, tidak peduli seberapa menantangnya dirimu, kamu tidak akan bisa membunuh Kaisar ini sepenuhnya." Hahaha. Kaisar Iblis Jurang Hitam tertawa terbahak-bahak. Namun Dewa Pedang Langit Darah terkekeh dingin. "Black Abyss, kamu terlalu banyak berpikir. Kali ini, kau pikir kau masih bisa hidup." Setelah berbicara, suara Dewa Pedang Langit Darah bergema di benak Zhou Yu. "Sahabat muda, pinjamkan padaku guntur ilahi hukuman surgawimu." Mendengar ini, Zhou Yu segera mengerahkan guntur ilahi hukuman surgawi, membiarkannya keluar dari tubuhnya. Melihat dahsyatnya petir ilahi hukuman surgawi, senyum Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh rasa terkejut dan marah. Dia begitu marah terhadap Dewa Pedang Langit Darah hingga dia benar-benar melupakan Zhou Yu. Lupa tentang hukuman surgawi guntur ilahi. "Blood Sky, kau gila." Kaisar Iblis Jurang Hitam mengeluarkan teriakan aneh dan berbalik untuk melarikan diri. Tubuh roh primordial berwarna hitam itu seketika berubah menjadi kilatan hitam, menembus kehampaan, dan lenyap dari tempat itu. Namun Dewa Pedang Langit Darah hanya tertawa dingin. Setelah itu, dia mengusir petir ilahi hukuman surgawi, menusukkannya dengan pedangnya. Di bawah kendali Dewa Pedang Langit Darah, guntur ilahi hukuman surgawi langsung terbenam ke dalam kehampaan. Beberapa saat kemudian, terdengar getaran hebat. Keruntuhan besar tiba-tiba muncul di kehampaan 10 km jauhnya. Kemudian, massa cahaya hitam yang mengerikan meledak. Gelombang kejut hitam besar menyebar dengan cepat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dewa Pedang Langit Darah sedikit berubah. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya, melancarkan beberapa gerakan pedang di udara. Saat gerakan pedang ini dilancarkan, cahaya gaib tiba-tiba muncul di bawah harta karun rahasia Langit Darah. Segera setelah itu, cahaya hantu ini menyelimuti semua cahaya hitam di dalamnya. Pada saat itu, sebuah suara penuh amarah terdengar dari dalam cahaya hitam tersebut. Itu adalah suara Kaisar Iblis Jurang Hitam. "Blood Sky, rencanamu hancur. Hahaha, kau tidak bisa membunuh Kaisar ini. Kaisar ini akan keluar suatu hari." Dengan lenyapnya cahaya hantu itu, suara itu pun tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu tampak bingung. Apakah Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak mati? Tepat saat itu, Dewa Pedang Langit Darah berbicara. Dia menghela napas. "Sahabat muda, jimat petirmu belum terbangun, jika tidak, kekuatan petir ilahi hukuman surgawi tidak akan selemah ini." Zhou Yu terkejut. Dia tidak tahu apa maksudnya. Apa yang disebut kebangkitan adalah istilah umum. Setiap hal mistis di bawah langit dan bumi akan melalui proses kebangkitan. Ini seperti pedang harta karun yang perlu diasah ketajamannya. Proses ini berada di luar kendali siapapun dan hanya bergantung pada keberuntungan individu. Jimat petir belum terbangun, menandakan keberuntunganmu belum tiba. Kalau tidak, barusan, kau bisa saja menghancurkan asal kegelapan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Setelah mendengar itu, Zhou Yu langsung mengerti. Dia segera bertanya, "Senior, kemana perginya Kaisar Iblis Jurang Hitam?" Dewa Pedang Langit Berdarah menjawab, "Dia telah disegel kembali oleh segel yang aku tinggalkan sejak lama. Tapi anjing laut ini hanyalah cadangan yang kutinggalkan di sini dan tidak akan menahannya lama-lama. Di masa depan, setelah kau sepenuhnya membangkitkan jimat petir, pastikan untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dia telah terluka parah olehku dan pastinya tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu 10 tahun. Selama kau bisa membangkitkan jimat petir selama periode ini, kau akan bisa melenyapkannya dengan mudah." Mendengar hal ini, Zhou Yu segera berkata, "Ya, senior." Dewa Pedang Langit Darah tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, cahaya merah melayang keluar dari tubuh Zhou Yu. Dan Zhou Yu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Pada saat itu, Mo Xiaoxing juga telah datang ke sisi Zhou Yu. Dia segera menoleh ke arah Zhou Yu. "Zhou Yu, apakah kamu baik-baik saja?" Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhnya. Zhou Yu tak kuasa menahan jeritan kesakitan. Dia langsung jatuh ke tanah. Barulah saat itu ia menyadari bahwa seluruh tubuhnya hampir roboh, dipenuhi luka berdarah. Bahkan tulang-tulangnya pun terlihat.
Pada saat ini, Dewa Pedang Langit Darah meminta maaf. Teman muda, maafkan aku. Untuk menghancurkan Black Abyss, aku harus mengambil risiko. Untungnya, tubuh fisikmu cukup kuat, kalau tidak, aku tidak akan bisa melancarkan serangan itu. Setelah mendengar itu, Zhou Yu justru merasakan sakit yang semakin hebat. Dia ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, semuanya menjadi gelap dan dia langsung pingsan. Namun, sebelum pingsan, sensasi terakhirnya seperti jatuh ke dalam sesuatu yang lembut seperti kapas. Begitu lembut. Bab 1530. Hadiah Pedang. Ketika Zhou Yu terbangun lagi, begitu membuka matanya, dia melihat sepasang mata merah Yun Feifei menatapnya. Melihat Zhou Yu terbangun, tubuh Yun Feifei tiba-tiba bergetar, dan dia bertanya dengan mendesak. Zhou Yu, apa kabar? Zhou Yu perlahan menutup matanya dan merasakan isi hatinya. Dia menemukan kekuatan obat yang sangat kuat dalam tubuhnya. Berkat khasiat pengobatan ini, lukanya pun stabil. Zhou Yu perlahan membuka matanya dan tertawa. Tidak ada yang serius sekarang. Sekarang kalian bisa tenang, jika obat dari Master Balai ini tidak dapat mengembalikannya, maka tidak ada seorang pun di dunia bela diri yang dapat menyelamatkannya. Suara Mo Xiaoxing terdengar. Zhou Yu menoleh untuk melihat, hanya untuk mendapati bahwa Mo Xiaoxing, Gu Zifeng, Xiahou Yun, Cheng Sheng, Zhang Qin, dan yang lainnya semuanya hadir. Baiklah, aku sudah mengeceknya untukmu. Blood Sky Senior menggunakan beberapa gerakan yang sangat kuat, kondisi fisikmu menunjukkan tanda-tanda melemah, aku sudah menstabilkannya untukmu. Sisanya, kau bisa memulihkan dirimu dengan memurnikan kekuatan obat. Mo Xiaoxing tersenyum pada Zhou Yu. Terima kasih, kakak senior. Zhou Yu memaksakan senyum. Mo Xiaoxing teringat sesuatu, wajahnya sedikit memerah, lalu dia melihat ke langit. Langit Darah Senior. Zhou Yu sudah bangun. Setelah mendengar itu, semua orang langsung menengadah ke langit secara bersamaan. Mereka melihat sosok putih halus melayang di udara. Itu adalah roh primordial dari Dewa Pedang Langit Darah. Namun sekarang, roh primordialnya jauh lebih lemah daripada saat pertama kali muncul. Dewa Pedang Langit Darah memandang Zhou Yu dan berkata, 1000 tahun yang lalu, kita berjuang dengan segenap kekuatan kita melawan klan kegelapan, dan pada akhirnya, dengan pengorbanan yang sangat besar, menyebabkan kehancuran seluruh era. Misi yang tidak dapat kita selesaikan saat itu hanya dapat dipercayakan kepada generasi Anda. Aku menunggumu bangun karena ada sesuatu yang perlu kuberikan padamu. Mendengar ini, Zhou Yu segera memaksakan diri untuk berdiri. Dewa Pedang Langit Darah melambaikan tangannya. Suara mendesing. Terdengar suara irisan di udara. Pedang panjang muncul di depan Dewa Pedang Langit Darah. Itu adalah pedang pribadi milik Dewa Pedang Langit Darah. Dewa Pedang Langit Darah menatap pedang di depannya, dengan ekspresi enggan di matanya. Sahabat lama, kita harus berpisah sekarang. Mendengar kata-kata itu, pedang panjang itu bergetar seolah memiliki jiwanya sendiri, mengeluarkan dengungan pedang yang tajam. Dewa Pedang Langit Darah tersenyum tipis, lalu menunjuk. Pedang ini langsung muncul di depan Zhou Yu. Teman muda, pedang ini diberi nama Fajar, yang artinya menebas kegelapan dan menyambut datangnya matahari pagi. Awalnya bukan merah, tapi karena aku menggunakannya untuk membunuh terlalu banyak iblis klan kegelapan dan menyegel Kaisar Iblis Jurang Hitam selama 10.000 tahun, warnanya jadi seperti ini. Aku memberikannya padamu. Mungkin hanya kau yang bisa menggunakannya. Sambil berkata demikian, Dewa Pedang Langit Darah menatap Zhou Yu dalam-dalam. Jika digunakan dengan baik, mungkin dapat membantumu terbangun. Hati Zhou Yu tergerak. Dia segera mengerti arti dari Dewa Pedang Langit Darah. Dewa Pedang Langit Darah mengacu pada guntur ilahi hukuman surgawi. Zhou Yu segera menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, senior. Junior akan mengingatnya. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan perlahan menggenggam daun. Dalam sekejap, Zhou Yu merasakan sejumlah besar ki iblis memancar dari pedangnya. Energi iblis ini melonjak ke arahnya. Energi iblis yang begitu menakutkan akan langsung menghancurkan orang biasa. Namun, Zhou Yu berbeda. Dia segera menyalurkan kekuatan petir, dan langsung memaksa ki iblis kembali ke dalam pedang. Melihat ini, Dewa Pedang Langit Darah tersenyum tipis, lalu menatap Mo Xiaoxing. Gadis muda, kulihat kau masih sangat muda, tapi kau sudah menguasai teknik teratai hijau abadi. Gurumu pasti luar biasa. Ekspresi Mo Xiaoxing sedikit membeku, lalu dia menghela napas dan berkata, senior, karena beberapa hal. Dewa Pedang Langit Darah mengulurkan tangannya, menghentikan Mo Xiaoxing. Gadis muda, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan apapun di generasimu. Tapi kalau bukan karenamu kali ini, aku sendiri tidak akan bisa menyegel Black Abyss. Saya rasa Anda mungkin akan menemukan kegunaan untuk ini di masa mendatang. Akan kuberikan padamu.
Sambil berbicara, Dewa Pedang Langit Darah menjentikkan jarinya. Sekumpulan api merah darah tiba-tiba terpisah dari roh primordial Dewa Pedang Langit Darah. Saat api ini muncul, semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Nyala api ini aneh sekali. Ini adalah api penjara jiwa darah, tapi belum sepenuhnya disempurnakan. Oleh karena itu, aku selalu menggunakan roh primordialku untuk menekannya. Anda mungkin mencoba menyempurnakannya dengan teknik teratai hijau abadi. Mungkin itu akan mengungkapkan penampilan aslinya. Setelah berbicara, Dewa Pedang Langit Darah menjentikkan jarinya, dan api penjara jiwa darah terbang menuju Mo Xiaoxing. Mo Xiaoxing dipenuhi rasa gembira saat ini. Diketahui bahwa selain menjadi pakar alam leluhur, dia juga memiliki identitas lain, yaitu Master Kuil Dewa Pil. Tak seorang pun yang tahu lebih banyak tentang Spirit Flame daripada dia. Meskipun dia sudah memiliki dua jenis api roh, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan api penjara jiwa darah. Selain itu, untuk mendapatkan api roh tingkat atas seperti api penjara jiwa darah, seseorang harus memiliki keberuntungan yang besar. Tanpa diduga, Dewa Pedang Langit Darah telah memberinya api ini. Mo Xiaoxing segera merapal mantra untuk menyegel api penjara jiwa darah, lalu membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Senior." Dewa Pedang Langit Darah mengangguk, lalu menatap Xiao Yun dan Cheng Seng. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.